Ada banyak sekali agama di dunia ini, diperkirakan ada sekitar 4.000-an lebih. Tapi manakah satu-satunya agama yang benar-benar dari Tuhan? Menurut penelitian di Universitas Oxford oleh Justin Baird, ditemukan bahwa siswa-siswa yang tidak diajarkan Islam atau agama lainnya semuanya cenderung percaya kepada satu Tuhan. Monoteis menurut kepercayaan Kristen terhadap konsep Trinitas, mereka percaya bahwa tiga adalah satu. Begitu juga dengan Hindu, mereka percaya 1 juta Tuhan itu satu. Monoteisme sejati dalam arti sebenarnya adalah percaya kepada satu Tuhan. Begitu juga dengan Islam. Namun dalam hal peribadatan dan pemahaman siapa Tuhan yang benar, hanya ada dalam Islam. Satu-satunya kitab suci di planet ini yang diabadikan dan memiliki mukjizat adalah Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran untuk semua manusia, dan mukjizat kitab suci pedoman umat Islam ini berlaku sepanjang masa. Ada banyak sekali mukjizat dalam Al-Quran, namun dalam pembahasan ini hanya akan dijelaskan beberapa saja. Salah satu mukjizat yang paling menonjol adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Lahab tentang kisah paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Lahab. Surat Al-Lahab diturunkan ketika Abu Lahab masih hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa Abu Lahab dan istrinya akan meninggal sebagai orang kafir dan masuk neraka. Abu Lahab adalah salah satu musuh Islam, sehingga namanya direkam dalam Al-Quran. Kisah Abu Lahab tersebut sangat menarik karena Abu Lahab dan istrinya bisa saja membuat satu pernyataan dan keseluruhan Islam akan runtuh. Ia dan istrinya bisa saja menyangkal firman Allah itu dalam 10 detik, yaitu cukup mengucapkan syahadat. Jika Abu Lahab dan istrinya melakukan itu, maka apa yang disampaikan Rasulullah akan dianggap dusta. Namun hal itu tidak pernah terjadi. Abu Lahab dan istrinya tidak pernah melakukannya sampai mereka meninggal dalam keadaan kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuh hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa. Tidaklah berguna bagi hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api neraka yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha benar atas segala firman-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surah Al-Mudaththir ayat 11 dan 26. Bismillahirrahmanirrahim. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang yang aku sendiri telah menciptakannya. Sauslihi saqar. Kelak aku akan memasukkannya ke dalam neraka saqar. Sesungguhnya Allah telah memberikan kecukupan baginya dengan harta yang berlimpah dan tak putus-putus, serta anak keturunan yang selalu menyertainya. Allah juga berikan ia kedudukan dan kekuasaan yang tinggi. Tetapi ia tak merasa puas dan memohon kepadanya untuk menambah lagi hartanya, keturunannya, dan kedudukannya tanpa rasa syukur sedikit pun. Dia adalah Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Walid bin Al-Mughirah akan dimasukkan ke dalam neraka. Walid bin Al-Mughirah bisa saja menyangkal firman itu dengan masuk Islam, namun pada akhirnya ia tidak beriman dan ia benar-benar mati dalam keadaan kafir. Sebelumnya banyak sekali musuh Islam yang masuk Islam, tapi tidak ada satupun dari mereka yang diberitakan akan masuk neraka. Tidak ada satupun ayat yang membahas mereka seperti Abu Lahab, Ummu Jamil, dan Walid bin Al-Mughirah. Kita bisa melihat dari kisah-kisah tersebut bahwa seseorang yang mengetahui masa depan sedang memberitahu nasib ketiga orang ini, dan pada akhirnya terbukti terjadi.
Mukjizat yang lainnya bisa kita lihat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang penyebutan penguasa di zaman Nabi Yusuf dan Nabi Musa, di mana penguasa di zaman Nabi Yusuf disebut sebagai raja, sedangkan penguasa di zaman Nabi Musa disebut Fir'aun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-malaku a'tuni bihi astakhlishu li nafsi falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Dan raja berkata, bawalah dia Yusuf kepadaku agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku. Ketika dia telah berbicara kepadanya, dia berkata, sesungguhnya mulai hari ini engkau menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami, lagi sangat dipercaya. Natslu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'aun bil haqqi liqaumi yu'minun. Kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan sebenarnya untuk orang-orang yang beriman. Ketika para ahli sejarah mengurai batu Rosetta, yaitu prasasti di bahasa Mesir kuno pertama yang ditemukan kembali di zaman modern, mereka menemukan bahwa tidak ada istilah Fir'aun dalam zaman Nabi Yusuf. Artinya, dinasti ini belum ada di zaman itu, tetapi yang ada adalah raja-raja. Kemudian mereka menganggap bahwa Al-Quran adalah salinan dari Alkitab, padahal terdapat kesalahan sejarah dalam Alkitab, karena menyebut Fir'aun adalah penguasa di zaman Nabi Yusuf dan Nabi Musa. Jika Al-Quran adalah salinan dari Alkitab, kenapa Quran tidak meniru kesalahan sejarah yang ada di Alkitab? Mukjizat selanjutnya adalah tentang nasib bangsa Romawi yang Allah abadikan dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinina lillahil amru min qablu wa min ba'd wa yawma idzi yafrahul mu'minun. Bangsa Romawi telah dikalahkan di negeri yang terdekat dan mereka setelah kekalahan itu akan menang. Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Pada saat bangsa Romawi dikalahkan bangsa Persia, maka turunlah ayat ini yang menerangkan bahwa bangsa Romawi telah dikalahkan. Tetapi kekalahan bangsa Romawi tidak akan lama dideritanya. Hanya dalam beberapa tahun saja, bangsa Persia pasti akan dikalahkan oleh bangsa Romawi. Kekalahan bangsa Romawi ini terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Bangsa Romawi yang dimaksud dalam ayat ini adalah kerajaan Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel, bukan kerajaan Romawi Barat yang berpusat di Roma. Kerajaan Romawi Barat jauh sebelum peristiwa yang diceritakan dalam ayat ini terjadi sudah hancur pada tahun 476 Masehi. Sejarah mencatat bahwa pada tahun 622 Masehi, yaitu setelah 7 atau 8 tahun kekalahan bangsa Romawi dari bangsa Persia, peperangan antara kedua bangsa itu berkecamuk kembali untuk kedua kalinya. Peperangan itu berlangsung sekitar tahun 622 sampai 624 Masehi dan berakhir dengan kemenangan bangsa Romawi. Mukjizat Al-Quran berikutnya adalah informasi tentang Nabi Muhammad yang tidak bisa dibunuh, meskipun situasinya memungkinkan, dan terdapat beberapa kali upaya pembunuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah. Wallahu ya'simuka minan nasi innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.
Dalam ayat tersebut sangat jelas dinyatakan bahwa Rasulullah akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selama 23 tahun beliau hidup sebagai Rasul, beliau berjuang melawan seluruh dunia. Bahkan Rasulullah harus melawan sukunya, termasuk pamannya sendiri. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, sebagian besar penduduknya menolak Islam. Orang-orang Yahudi mengancam akan membunuh beliau. Rasulullah benar-benar menghadapi resiko yang belum pernah diketahuinya kala itu. Berkali-kali beliau berusaha untuk dibunuh, namun tidak ada seorang pun yang mampu membunuhnya. Ajaibnya, Rasulullah wafat di tempat tidurnya pada usia 63 tahun. Ada begitu banyak sekali mukjizat Al-Quran, dan mukjizat berikut ini adalah tentang kemenangan kaum muslimin dari situasi yang sangat sulit dan dahsyat. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna nahnu jami'un muntasir sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Atau mereka mengatakan, kami ini golongan yang bersatu yang pasti menang. Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Dalam ayat ini disebutkan bahwa kaum muslimin akan segera mengalahkan para musyrikin. Meskipun keadaannya saat itu Rasulullah tidak memiliki tentara, jumlah kaum muslimin juga masih sangat sedikit. Banyak dari mereka yang ditindas oleh orang-orang musyrik dari segala sisi. Namun ayat-ayat tersebut tetap diturunkan. Dan dalam perang Badar, meskipun jumlah musuh 3 kali lipat lebih banyak dan unggul dari segi logistik seperti senjata, tetapi kaum muslimin berhasil memenangkan peperangan dahsyat itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dari agama yang benar agar dimenangkannya terhadap semua agama. Dalam ayat ini disampaikan bahwa Rasulullah dan Islam berada di atas semua agama. Ketika ayat ini diturunkan, agama Kristen dan Zoroastrianisme adalah agama resmi Kekaisaran Romawi dan Persia. Kedua kekaisaran ini sudah ada sejak berabad-abad lalu dengan banyak sekali pengalaman. Kedua kekaisaran ini juga memiliki jutaan orang penduduk. Dan ketika ayat ini diturunkan, Rasulullah tidak mendapatkan dukungan penuh dari sukunya. Terlepas dari semua itu, setelah ayat ini diturunkan, tak lama kemudian Rasulullah wafat. Dan 20 tahun kemudian, kaum muslimin berhasil menaklukkan Kekaisaran Persia dan Kekaisaran Sasania yang telah berkuasa selama berabad-abad. Kaum muslimin juga memenangkan peperangan penting melawan Kekaisaran Romawi. Meskipun mereka tidak memiliki teknik, pengalaman, ataupun pemerintahan yang terstruktur, namun Rasulullah dan pengikutnya berhasil menaklukkan semua kekaisaran pada saat itu. Itulah beberapa mukjizat Al-Quran. Masih banyak sekali mukjizat Al-Quran yang insya Allah akan kami bahas di kesempatan yang lain. Bagi siapapun yang ingin memahaminya dengan sungguh-sungguh, satu bukti saja sudah cukup, bahwa Tuhan hanya menurunkan satu agama di dunia ini, yaitu Islam.